Shalom sahabat guru Indonesia, saya Jenny Arimauli SAG, guru pendidikan agama Katolik di SDN 009 Ratte. Saya adalah salah seorang peserta PPG di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia pada kampus Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Dan pada saat ini saya sedang menjalani praktek pengenalan lapangan memasuki modul ajar ketiga, modul ajar project. Pada semester ini kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik kurangi plastik, hidupmu asik dan aman. Dalam video ini saya akan berkolaborasi dengan guru wali kelas 4 bersama peserta didik kelas 4 fase D. Dan mereka mengambil kegiatan pembuatan ekobrik yang menghasilkan tempat duduk yang nantinya menempatkan di sudut baca ruang kelas mereka. Video ini saya akan menampilkan keseluruhan proses yang telah kami lalui bersama, mulai dari pembentukan tim P5 sampai pada tahap finishing membuat ekobrik menghasilkan tempat duduk. Berikut cuplikan video saya, selamat menyaksikan. Sudah bersama dengan teman-teman guru yang lain dan kepala sekolah dan melakukan tema proyek kita semester ini, yakni gaya hidup berkelanjutan. Dan bagaimana dengan kita kelas 4 di fase B ini, kira-kira apa yang akan kita buat bersama dalam peserta didik? Ya, untuk gaya hidup berkelanjutan yang bisa dibuat di kelas 4 adalah membuat ekobrik yang nantinya akan menghasilkan tempat duduk, karena pada fase A akan membuat tempat pensil dari botol plastik. Ya, dari sisi itu kita akan gunakan di sudut baca di kelas ini. Baiklah, terima kasih. Dan saya siap sebagai guru pendidikan agama. Siap membantu dalam mengadakan anak-anak berkolaborasi bersama. Semoga bisa berhasil. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat. Nah, hari ini kita akan memasuki pelajaran
Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami mulai dari rumah hingga tiba di sekolah ini dengan selamat. Ya Tuhan, sekarang kami belajar tentang pikiran kami dan juga apa yang kami dengan guru dan Makasih dah Ageng. Kemarin Bapak Ibu guru sudah rapat dan menentukan tema untuk kita semester ini, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kami ganti hidupmu asik dan aman. Jadi itulah tema yang akan kita laksanakan sepanjang semester ini. Nah, kemarin Ibu Guru juga sudah mengadakan wawancara yang berkaitan dengan wali kelasnya, bahwa untuk kelas 4 kita akan bersama-sama membuat e-komplit. Ada yang tahu apa itu e-komplit? Botol yang berisi sampah. Nah, kira-kira apa tujuannya itu kita laksanakan ini berlima? Ya, jadi di sekitar sekolah kita ini ada banyak sekali sampah-sampah yang kita hasilkan sendiri dengan karirnya dari jajan kalian setiap hari. Jadi maksud dan tujuan berlima ini, anak-anak asli sekalian ini berdasarkan ini bukan hanya memiliki pengetahuan kognitifnya, tetapi dengan kegiatan berlima ini karakter anak-anak sekalian dibentuk. Dan proyek pembuatan profil belajar Pancasila. Nah, topik kita kurangi plastik, hidupku asik dan nyaman. Kita akan membuat bersama EcoBreak. Nah, ini tujuannya supaya mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah, jaga kebersihan sekolah, dan memberikan pembelajaran kepada anak-anak sekalian agar bisa memanfaatkan plastik itu menjadi barang yang berguna kembali. Nanti kalau cari dan ini, kalian bisa letakkan di sudut baca dalam ruangan kalian. Nah, mari kita nonton bahaya sampah. Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Terhadap kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat, pembuangan sampah yang tidak terkelola, merupakan surga bagi banyak organisme dan menarik berbagai hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia solium. Cacing ini sebelumnya masuk ke saluran pencernaan ternak melalui makanan berupa sisa makanan limbah. Terhadap lingkungan, efek pada ekosistem perairan. Sampah yang dibuang ke berbagai tempat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di satu sisi, sampah organik dianggap mengurangi kandungan oksigen di lingkungan perairan, sedangkan sampah anorganik mengurangi penetrasi sinar matahari ke lingkungan perairan, sehingga mengganggu proses penting ekosistem seperti fotosintesis. Limbah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh dan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi tersebut. Ini mengganggu populasi hewan kecil. Jika lindi mengalir ke saluran air atau sungai, maka akan terkontaminasi. Karena ikan dan organisme lain pasti akan mati, beberapa spesies ikan akan punah, dan keadaan ekosistem perairan akan berubah secara biologis. Sampah apa yang kamu hasilkan dalam sekolah ini? Sampah plastik dari mana? Iya, dari jajanan kalian. Biasa beli apa di kantin sana? Snack yang dibungkus plastik itu beli apa biasa? Roti, mie kako apalagi, beter apalagi. Nah, itu semua bungkusnya itu. Coba Anda bayangkan, anak-anak sekalian bayangkan kalau setiap hari kalian beli itu dan tumpuk. Sekalipun dibakar itu tidak bisa terurai, lama sekali baru bisa terurai di dalam tanah. Kan? Supaya itu berguna kembali, itulah yang akan kita
pembersihan sampah dan jenis-jenis sampahnya. Ya, untuk tahap perkenalan akan proyek P5 yang akan kita laksanakan sepanjang semester ini, cukup sekian hari ini. Dan pertemuan berikutnya kita akan bersama-sama mengumpulkan sampah-sampah plastik. Kita akan survei lingkungan sekolah kita, sampah-sampah apa saja yang bisa kita kumpulkan untuk kita jadikan apa tadi yang kita mau bersama? Kompleks.
Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Terpecah dan berlari. Jadi ini butuh kerjasama yang baik dalam berkolaborasi
yang baik. Atau gimana perasaanmu ikut proyek ini? Senang, kita sudah bisa lihat hasilnya hari ini ya. Ini bakal kelompok, kita tunggu hasilnya kelompok dan apa yang kita mau buat selanjutnya. Tindak lanjut dari kegiatan kita. Melakukan kegiatan bersih-bersih secara rutin dan membuat kreasi yang lain, misalnya tempat pensil, itu bisa misalnya pot bunga